Ya, berikan sambutan yang meriah untuk Afnan Malai. Saya agak terpincang-pincang karena pasca stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semuanya, malam ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang yang bukan dia istimewa, tapi Anda juga mengistimewakan. Anies Rashid Baswedan. Saya persilahkan Mas Anies. Silakan berdiri. Mas Anies Rashid Baswedan yang saya mungkin tidak perlu mengenalkan karena Anda mungkin lebih kenal daripada saya dengan beliau. Saya Afnan Malai dari Jogja, kita satu kampus di UGM tapi saya Fakultas Hukum. Beliau ini adik kelas saya, tapi soal pengalaman hidup pastilah hari ini dia kakak kelas saya gitu ya. Iyalah, Afnan itu dari dulu tempat kita bertanya. Zaman kuliah juga beliau itu ketika di kampus dikenal sebagai penulis yang produktif, sastrawan juga ya. Ya, belakangan lebih kenceng sastrawan. Fakultasnya fakultas hukum, tapi kita semua selalu lihat Afnan sebagai aktivis diskusi, aktivis. Ini kadang-kadang nih, kalau ada demo, maka otaknya beliau belakang layarnya gitu kira-kira. Saya dulu membuat sumpah mahasiswa. Fakultas Hukum itu Mas Anies, ada lulusan namanya Amak Baljun. Dulu itu aktor. Satu lagi yang semua orang mungkin tahu, yaitu Putu Wijaya. Jadi Fakultas Hukum juga ya? Fakultas Hukum juga. Jadi malam ini kita akan berbincang-bincang Mas Anies. Ini kan saya termasuk menginisiasi acara ini, acara pameran ini. Terus saya kebagian untuk berbincang-bincang dengan Mas Anies. Saya panggil Mas Anies saja. Bagi saya kalau saya panggil Pak itu justru berjarak gitu loh. Saya panggil Mas itu Padahal karena dari dulu panggilnya Nasnis. Sekarang udah panggil Nas gitu kan. Iya. Ini kan Mas Anies ini kan perjalanan hidupnya itu tidak jauh-jauh, bahkan sangat kental dengan urusan kebudayaan. Kebudayaan itu kan ya politik juga bagian dari kebudayaan, tapi malam ini, sore ini kita tidak bicara politik. Justru kami mengadakan acara ini, kita menginisiasi dengan teman-teman Urun Daya Kota. Kita sejenak untuk berhentilah bicara politik yang hingar-bingar itu. Kita lihat pameran seni rupa, kita bicara budaya. Nah, Mas Anies untuk tidak berpanjang-panjang, kita tahu yang saya bilang tadi misalnya Mas Anies di Indonesia Institute, di Paramadina, pokoknya semuanya Indonesia Mengajar, dia yang menginisiasi, jadi menteri, segala macamnya, dan akhirnya jadi gubernur. Nah ini kita mau membuka dengan ini Mas, sebetulnya itu kebetulan ada masa lalu ketika Mas Anies kanak-kanak, saya juga penonton beliau dulu, waktu acara Tanah Merdeka itu di TVRI Jogja. Nah, ini kita mau tahu nih, Mas Anies dulu kecilnya itu memang sudah senang dengan seni budaya, dengan kebudayaan dan lainnya. Bisa diceritakan, Ya, Mas? gini, rumah kami, saya tumbuh besar di sebuah rumah di Taman Yuwono, nomor 19, itu di Ndagen, di belakang. Nah, garasi rumah kami itu adalah tempat latihan teater muslim di masa itu. Jadi Pak Pedro Sujono, Muhammad Diponegoro, Arifin Senur, itu semua berarti sana. Tapi itu periode di mana saya masih kecil sekali. Jadi saya tidak terlibat langsung. Hanya di rumah itu banyak sekali koleksi-koleksi buku-buku
sastra, bukan puisi, tapi cerpen. Iya, iya. Jadi saya terekspos pertama itu justru dengan perpustakaan dalam rumah kakek saya. Itu pertama kali. Yang di Dagen itu ya? Di Dagen itu. Dan saya sampai sangat menyukai cerpen-cerpennya Anton Chekhov. Dan saya menyukai betul cerpen-cerpen itu. Kenapa? Kalau beda dengan cerita yang panjang, novel, itu butuh daya tahan gitu. Untuk anak yang masih kecil, perlu daya tahan untuk baca yang Itu panjang. usia berapa mas? SD bahkan ya. SD kelas 5. Dan Anton Chekhov itu dibacanya pendek karena cerpen kan? Iya, Dan iya. kumpulan-kumpulan ceritanya. Termasuk salah satu cerita yang saya sampai berkesan sampai sekarang itu judulnya Pertaruhan. Silakan dicari itu. Itu karya Anton Chekhov yang luar biasa. Di situ saya menghayati sekali ceritanya dan menyukai betul karya-karya sastra yang sifatnya esai. Lalu saya anggota perpustakaan KR di Jogja. KR itu Kedaulatan Kedaulatan Rakyat, Rakyat. surat Dan kabar. saya sebetulnya asal mulanya Mas Afnan itu bukan saya senang baca buku. Sebetulnya masalahnya adalah saya sering berantem. Lalu oleh ibu saya, ayah saya daripada berantem di kampung tuh dibolehin naik sepeda kalau sore. Nah, karena saya senang naik sepeda. Lalu saya satu-satunya anak di Karangwuni yang boleh naik sepeda di aspal. Karena kan kampung itu jalannya jalan tanah ya. Iya, iya. Saya naik sepeda ke perpustakaan, Jalan Kaliurang ya. Jalan Kaliurang ke perpustakaan KR kan jalan Makubumi itu. Iya. Kira-kira 4 km Ya lumayan itu. perjalanan itu. Iya. Nah, saya senang ke perpustakaan karena boleh naik sepedanya. Tapi konsekuensi dari itu saya jadi pinjam buku. Oke, oke. Dan di situ saya baca cerita-cerita biografi. Kemudian juga saya ingat pinjam buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Oke, Hamka. Angka. Ya. Nah, itu. Jadi di masa itu saya merasa senang sekali dengan bacaan-bacaan cerpen. Lalu di rumah juga langganan ya, ada koran ya. Kalau hari Minggu itu suka ada cerpen. Jadi sebetulnya cerita-cerita pendek itu adalah exposure saya paling awal. Iya. Lalu biasa ketika di gelanggang mahasiswa, saya SD-nya tuh di samping kampus, itu setiap tahun selalu ada lomba deklamasi sebenarnya. Jadi sebelum saya ke gelanggang ketika kuliah, saya tuh bolak-balik ke gelanggang ikut kegiatan deklamasi yang diselenggarakan oleh unit teater untuk anak-anak siswa waktu itu, dan saya ikut belajar deklamasi. Dan seingat saya nggak pernah menang di situ. Jadi walaupun ikut deklamasi, tapi alhamdulillah semangatnya ada walaupun kalah terus gitu. Jadi saya bukan pemenang di situ, tapi pulang sekolah saya sempat mampir dan latihan deklamasi. Jadi itu masa-masa awal. Tidak banyak exposure pada seni rupa, tapi pada sastra. Kemudian dan saya menikmati film-film yang diputar bukan di bioskop umum. Ini hilang di Gajah Mada waktu kita sudah kuliah. Jadi gini, di kampus FISIP Sendowo, Iya. itu kan Bang Visipol itu. di Bang Visual Iya. itu kan gedungnya besar. Iya. Itu diputar film-film bermutu seminggu sekali. Saya tidak ingat siapa yang menyelenggarakan. Tapi itu film-film yang tidak secara komersial laku sebetulnya. Biasanya malah bagus itu. Malah bagus, nah. Secara film ya. Iya, filmisnya. nah, jadi saya ingat banyak dibawa untuk nonton film-film itu dan berkesan sekali dan menghargai karya-karya, karena ini beda dengan film yang ada di bioskop. Ini Iya, bukan di bioskop iya. umum. Kalau Jadi, sekarang namanya film indie ya. film indie mungkin pada waktu itu, dan Iya. saya rutin diajak nonton film itu. Itu era awal exposure kegiatan di usia SD, SMP, begitulah kira-kira Mas Arman. Oke. Jadi Anton Chekhov itu yang menginspirasi Anda ya. Ya. Kalau sekarang kan nggak mungkin lah Anton Chekhov dari Rusia kok Anies Baswedan bacanya itu. Dulu Mas Anies, saya pernah di rumah Dagen itu, tapi ketika saya waktu itu ikut Batra, basic training untuk HMI Ya, di rumah Dagen itu. Mas Anies itu kan latar belakang ya, terus kalau di Jogja kan sulit dibantah kalau kita cenderung mudah mengakses seni budaya ya, ketika Ya, mahasiswa misalnya ada film-film bagus, film Prancis di LIP. Nah, itu ketika Mas Anies menjadi Mendikbud, itu
kebijakan Anda di bidang kebudayaan itu seperti apa? Ya, gini. Pertama Kita kali, mereview ya ketika Ya. Anda jadi jadi ketika pertama kali saya bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada waktu itu kami melihat bahwa kebudayaan perlu dapat perhatian lebih besar. Karena porsi pendidikannya lebih dominan daripada porsi kebudayaan. Ini kenyataannya. Dari Iya, anggaran, dari macam-macam. Nah, Iya. di situ kemudian saya melihat nomor satu harus ada referensi scope of work. Jadi kami waktu itu melakukan studi komparasi, bukan pergi ke sana, tapi minta data-data dari beberapa kedutaan di sini yang memiliki kementerian kebudayaan. Jadi dari Asia Selatan, dari Eropa, dan ada dari negara-negara Amerika Latin. Lalu itu menjadi bahan yang kami berikan kepada tim di Dirjen Kebudayaan. Bahwa walaupun namanya adalah Direktorat Jenderal, tapi scope of work-nya harus mencerminkan sebuah kementerian kebudayaan. Lalu yang kedua adalah kami melihat untuk memimpin Direktorat Jenderal ini seringkali ASN itu kurang tepat. Karena ini adalah sebuah kegiatan budaya yang memerlukan ruang imajinasi, bisa berdialog dengan para budayawan, para seniman. agak lebih luas gitu Ya, ya, Mas? sementara kalau ASN itu Ya. memang by definition tugasnya melaksanakan regulasi. Tupoksinya jelas Ya, gitu ya. regulasi, pelaksanaan regulasi. Iya, iya. Jadi buat ASN itu semua yang harus dikerjakan sesuai dengan regulasi. Sementara untuk kebudayaan kita memerlukan figur. Ya, pada waktu itu tidak ketemu. Jadi saya minta kepada Pak Presiden mohon izin untuk bisa merekrut non ASN. Dan Dirjen Kebudayaan yang direkrut adalah non ASN pertama yang menjadi eselon 1 di Republik ini. Yang namanya Hilma Farid itu. Ya, pada waktu itu belum ada. Dan Oh, iya. ketika itu saya minta izin khusus pada Presiden, Pak Presiden ini kita memerlukan pribadi yang non ASN. Waktu itu belum tahu siapa. Iya. Kan ini Itu kan ada nama-nama itu Mas yang dimajukan. Jadi sebelum Oh, itu sebelumnya. sebelum proses rekrutmen. Iya. Jadi itu bukan di ujungnya. Oke. Jadi ketika mengumumkan harus sudah dimasukkan ini non ASN. Jadi persetujuan itu pada saat pengumuman. Oke. Oke. Nah, kemudian baru di situ masuk. Nah, kemudian lalu yang ketiga, kami menyusun rancangan undang-undang kebudayaan. Oke. Jadi RUU kebudayaan itu kita menyiapkan. Iya. Dan di tengah-tengah proses persiapan, tugas saya dicukupkan di kementerian. Jadi saya tidak melihat, menyaksikan dari dekat penandatanganannya. Tapi kami menjadi bagian dari yang mengusulkan. Iya. Pengusulannya ada pada saat saya bertugas. Undang-undang kebudayaan, memajukan kebudayaan waktu itu namanya. Iya. Yang kita berharap ini menjadi platform untuk perhatian lebih besar di bidang kebudayaan. Lalu kita menyelenggarakan Kongres Kebudayaan di Bandung pada waktu itu. Iya. Kalau tidak salah 2015 akhir atau 2016 awal. Nah, kami berpandangan bahwa kegiatan kebudayaan ini harus kita jadikan sebagai sebuah kegiatan yang terpisah dari aktivitas lain. Iya. Nah, saya bisa mengerjakannya di DKI. Pada waktu saya masuk di DKI, itu dinasnya namanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ini dua hal yang berbeda. Pariwisata itu adalah sebuah aktivitas komersial, sementara kebudayaan itu bukan aktivitas komersial. Walaupun misalnya bisa mendatangkan duit. komersial, tapi tujuan niatnya utamanya kan, bukan iya, itu. iya. Kan kira-kira begini, kebudayaan adalah kehidupan, sementara pariwisata adalah penghidupan. Dan jangan ubah kebudayaan jadi penghidupan, gitu Iya, kira-kira. iya. Jadi jangan sampai meleset. Nah, itu kita pisahkan. Dan Jakarta menjadi satu dari 3 provinsi kalau tidak salah yang memiliki dinas kebudayaan terpisah khusus. Bali, Jogja, dan Jakarta. Mungkin kalau ada lagi saya dikoreksi, tapi pada waktu itu hanya ada 3. Nah, tujuannya supaya dinas kebudayaan ini atau pada waktu itu Direktorat Jenderal Kebudayaan, dia menjadi tangan negara untuk membangun ekosistem agar pelaku-pelaku seni budaya itu bisa tumbuh kreativitasnya. Jadi peran negara itu membangun ekosistem yang sehat. Ide-ide gagasan bukan dari negara, ide dan gagasan dari para pelaku. Tetapi kita bertanggung jawab membuat ekosistemnya, memberikan insentifnya, dan menempatkan pengeluaran negara di bidang kebudayaan bukan sebagai biaya, tapi sebagai investasi. Karena kemudian nanti hasilnya yang kita dapat itu bukan dalam bentuk pendapatan rupiah, tapi dalam bentuk majunya kebudayaan di Indonesia. Nah, itu yang kita dorong.
Termasuk diantaranya adalah pembangunan Taman Ismail Marzuki ini. Tapi nanti kita diskusikan berikutnya. Jadi saya melihat ketika bicara tentang kebudayaan ini, negara ini harus memberikan perhatian dan beri ruang yang cukup. Sehingga aktivitas kebudayaan itu jalan, dan orang-orang yang bertugas di dalamnya adalah orang yang paham tentang kegiatan kebudayaan. Itu saya dengar itu sedikit soal tim itu, mantan ketua DKJ dia bilang zaman Anies, dia nggak pakai emas ya, zaman Anies gila katanya. Kita difasilitasi insentif itu sampai kita nggak bisa, ini untuk apa, kayak gitu loh. Iya, sampai begitu ya. Tadi kan dibilang yang kebijakan soal kebudayaan waktu Mas Anies jadi Menteri Kebudayaan, itu ada nggak yang terasa? Kalau saya sebagai orang yang tidak di dalam itu Hilmar Farid zamannya Mas Anies ya. Nah itu yang terasa. Sekarang orang merasa Hilmar Farid itu wah keren gitu loh. Ternyata kan Anda yang milih ya. Ya. Nah itu kira-kira yang terasa dari perubahan itu apa? Ya, jadi begini, dimanapun ketika kita berbicara tentang sebuah organisasi, oke, nomor satu adalah leadershipnya. Oke. Nomor satu, Anda pengen sekolah maju, kepala sekolahnya harus punya leadership baik. Anda ingin perusahaan maju, CEO-nya harus punya leadership yang baik. Itu nomor satu. Tidak bisa kita memberikan sekedar job description, lalu taruh siapa saja, lalu akan deliver. Nggak mungkin. Jadi harus orang yang tepat. Nah, pada waktu itu kami melihat bahwa tidak sulit sekali kegiatan kebudayaan ini maju apabila proses rekrutmennya itu menggunakan rekrutmen seperti bidang-bidang lain. Nah, disitulah kemudian saya minta izin khusus dari Pak Presiden, dan itu menjadi dirjen pertama yang bukan ASN, yang kemudian menjadi dirjen di sebuah kementerian. Itu termasuk legacy, Mas. Mudah-mudahan. Dan saya percaya bahwa kalau yang mimpin itu memiliki pemahaman tentang kebudayaan, bisa berinteraksi dengan budayawan, maka dia bisa menjembatani antara bahasa kreativitas dengan bahasa regulasi. Iya. Karena itu beda. Lalu pas saya masuk, kemudian ada Frankfurt Book Fair. Iya, yang Frankfurt Book Fair itu tinggal setahun, persiapannya sudah last minute. Lalu kami bekerja sama dengan waktu itu Pak Gunawan Muhammad, beliau yang memimpin, dan kita buat tim baru untuk menyiapkan Frankfurt Book Fair. Dan di situ ada banyak sekali proses pembelajaran. Bagaimana kegiatan kebudayaan harus berjalan di lokasi yang amat jauh dari Indonesia, karena dia merepresentasikan Indonesia. Di sisi lain, ada ketentuan-ketentuan keuangan yang harus ditaati. Di situ kita menemukan banyak pengalaman berharga bagaimana negara terlibat memfasilitasi proses kreatif. Satu sisi tidak melanggar ketentuan sehingga tidak khawatir ketika diperiksa. Di sisi lain ruang untuk berkreasi bagi para seniman dan budayawan tetap ada. Jadi pengalaman pengelolaan Frankfurt Book Fair itu menurut saya layak dijadikan sebagai tulisan untuk pengalaman bagaimana negara terlibat dalam aktivitas kebudayaan yang memungkinkan proses kreatif itu terjadi. By the way, Frankfurt Book Fair waktu itu Indonesia menjadi guest of honor, dan Indonesia bisa dibilang di 2015 waktu itu menjadi tamu kehormatan Frankfurt Book Fair yang terbaik dalam sejarah Frankfurt Book Fair. Itu bukan kerja satu orang, bukan kerja menterinya, bukan kerja dirjen, bukan. Itu adalah kerja kolosal melibatkan begitu banyak orang. Tapi prinsipnya negara itu mendukung, memfasilitasi, dan menganggap ini sebagai investasi. Tidak dipandang ini sebagai biaya. Setelah Mas Anies nggak jadi menteri itu, saya juga merasakan apa yang dibilang tertib administrasi dan keuangan. Karena 2022 Desember, saya ikut program yang disponsori Dirjen Kebudayaan, Residensi Puitika di Chile selama 1 bulan. Mas Anies, satu lagi sedikit ya, saya mau cerita sedikit aja ini. Okay. Ada sebuah kegiatan namanya BBM. Ini bukan bahan bakar minyak. BBM ini adalah belajar bersama maestro. Oh iya. Ya. Iya. Jadi gini, Mas Amran, saya melihat
begitu banyak maestro-maestro kita itu mereka bekerja, mereka berkarya. Di sisi lain kita begitu banyak anak-anak belajar di bidang seni itu disconnect. Iya, Oke? iya. Jadi kami membuat program BBM di mana anak-anak muda, terutama yang suka pada bidang kesenian, Langsung itu belajar dengan selama liburan, Iya. dia tinggal di tempatnya para maestro itu. Siapa aja tuh Mas? Jadi maestronya. banyak, dari mulai almarhum Ki Mantop Sudarsono, Ya. dan Ki Dalang itu, Iya. dia menerima anak bukan dari Jawa saja, bahkan dia punya anak dari Aceh yang datang bersama dia. Oke. Kemudian Pak Nyoman Nuarte di Bandung. Iya. Jadi yang diundang ini maestro beneran, Mas Irung. Mas Ratno, Ratno Tianto Iya. dan Mbak Ratna. Iya. Mereka Oh, berdua iya. itu rumahnya menampung. Jadi kita titipkan 5 sampai 10 anak tinggal di sana, biar dia mengikuti proses pembelajaran seperti nyantri. Iya. Nyantri. Karena memang cantrik itu kan artinya murid ya. Iya. Bagi yang laki-laki cantrik, yang perempuan namanya mantri. Iya. Nah, mereka belajar di situ, lihat dari dekat bagaimana dia beraktivitas, bagaimana dia berproses kreatif, dan si maestro itu juga punya kesempatan untuk memberikan tugas-tugas Iya. yang sifatnya pembelajaran. Nah, kami melihat untuk belajar di bidang kebudayaan itu bukan seperti di ruang kelas, tapi langsung. Jadi kami mengundang para maestro itu untuk ikut. Setahu saya program ini sampai sekarang masih dijalankan. Oke. Kalau nggak salah di bidang musik dulu Jaduk Ferianto. Jaduk, betul. Lukisan Nasirun. Nasirun. Yang ada di pameran ini juga. Dan itu gini, di awal hanya beberapa. Lalu para maestro itu bercerita pada maestro-maestro yang lain. Di tahun berikutnya makin banyak maestro yang mau ketamuan anak-anak itu. Dan saya dengar waktu saya berkunjung ke almarhum Ki Mantop Sudarsono 2 tahun yang lalu, beberapa bulan sebelum beliau wafat, saya ke rumahnya, baru dia cerita, makanya saya ingat soal Aceh itu. Iya. Dia bilang, Pak, ini ya murid saya yang anak Aceh itu sampai sekarang dia masih belajar wayang, dan dia mengembangkan dengan memberikan flavor Aceh di situ. Jadi proses pembelajaran yang saya salut dengan anak-anak itu. Oke. Dan masih berlangsung Mas ya? Iya, betul. Kayaknya perlu tepuk tangan ini dengan Siap. Mas, kita agak bergeser sedikit. Tadi kan bicara policy apa segala macam ya. Kemarin kan Mas Anies jalan-jalan tuh tirakat apa namanya ke berbagai daerah terutama yang di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Itu apa sih Mas pembelajaran yang bisa dibagikan ke audiens? Ya, jadi saya cerita sedikit buat teman-teman ini. Saya melakukan perjalanan, saya menyebutnya tirakat, mengunjungi 26 kota, kabupaten, tanpa ada pemberitaan, tanpa ada posting, tanpa ada itu semua. Dan tujuan saya adalah mendengar. Tujuan saya belajar, tujuannya menyerap. Jadi seluruh kegiatan yang saya kerjakan itu tidak ada postingannya. Tidak ada. Jadi kalau boleh dicek, tidak ada sama sekali. Tapi dan tidak ada berita. Sempat sih ada berita, tapi itu tidak sengaja. Karena wartawannya sholat duhur di tempat yang sama dengan saya sholat duhur. Gitu. Di Blora gitu. Terus wartawannya, ini Pak Anies gitu. Iya, kok di sini Pak? Gila ya. Ya kan boleh-boleh aja saya di sini. Tapi kemudian jadi berita, saya ke Blora dan partai-partai di Blora ditanyain, mereka nggak ada yang tahu semua gitu bahwa saya datang. Nah, tapi tujuannya adalah menyerap. Nah, di situ saya bertemu dengan pelaku-pelaku seni yang banyak sekali, Mas. Dan merasakan betapa besarnya peran kesenian di dalam masyarakat kita. Mereka menjadi orang-orang yang berpengaruh, mereka menjadi orang-orang rujukan, dan terutama saya ketemu dengan para dalang di banyak tempat. Itu dalang itu salah satu yang paling banyak kita temui dan bercerita tentang bagaimana kegiatan mereka. Jadi saya merasakan aspek kultural yang sangat kuat di dalam perjalanan kemarin. Dan saya mensyukuri bisa melihat dari dekat
ketangguhan bangsa kita, keuletan, walaupun juga ada unsur pasrah ing pandum gitu. Apa itu pasrah ing pandum itu? Menerima atau nerimo ing pandum lah gitu. Nerimo ing pandum, pasrah dengan kondisi, tapi secara umum tangguh, ulet, kuat walaupun tantangannya besar. Mas, ini kan waktunya juga terbatas ya. Ini kan semangat kita itu kan semangat perubahan. Nah, kalau kita tetap konteksnya kebudayaan, itu Mas Anies melihat apa yang harus kita teruskan, apa yang harus kita stop. Jadi bisa dijelaskan itu Mas, apa yang juga mungkin harus kita mulai dari sekarang dan apa yang harus kita perbarui. Ya, sebenarnya kalau lihat kebudayaan ya Mas, pertama cara pandang negara terhadap kegiatan kebudayaan berbeda dengan ketika kita memandang di sektor-sektor lain. Di bidang kebudayaan ini ada pelaku-pelaku yang berkarya, yang mereka bisa berkarya dengan atau tanpa dukungan negara. Iya. Ini berbeda dengan kalau kita membangun yang sifatnya infrastruktur keras, di mana itu memang negara harus hadir. Kalau di bidang kebudayaan itu mereka akan berkarya. Nah, tetapi bila mereka diberikan dukungan sesuai dengan kebutuhannya, itu mereka bisa berkarya lebih hebat lagi. Jadi, menurut saya perubahan nomor satu adalah negara ajak bicara para budayawan, ajak bicara para seniman, lalu berikan sebuah pertanyaan sederhana. Apa yang Anda butuhkan dari negara untuk Anda bisa berkarya? Berikan pertanyaan itu. Jadi kita kita jangan berpretensi seperti kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Justru kita harus tanya apa yang dibutuhkan sehingga negara bisa melakukannya. Misalnya gini, waktu itu kami di kementerian membuat Badan Pengembangan Film Indonesia. Karena kami ingin film itu maju. Dan kemudian waktu itu saya membuat badannya. Badan Pengembangan Film. Dan pada pengembangan film itu maksudnya kita ingin nanti alokasikan sumber daya. Tapi itu membuat badan itu bukan inisiatif saya, bukan. Saya ngobrol dengan teman-teman perfilman. Mereka mengatakan kita perlu dukungan, kita perlu membuat studio alam yang besar yang bisa mengundang produksi dunia. Kita ingin mixing film itu tidak harus dilakukan di Bangkok, kita ingin melakukannya di Indonesia. Oke? Tapi kita nggak punya alatnya semua. Nah, baik dengan adanya badan itu, negara bisa investasi di alat-alat setara dengan alat-alat yang ada di Bangkok. Sehingga mereka tidak perlu pergi ke sana, bisa di sini. Itu nggak bisa diselenggarakan oleh swasta. Karena biayanya besar, negara yang invest. Tapi itu dibuat bukan keinginan menteri. Menteri yang ngobrol, beritahu kebutuhannya, lalu negara menyiapkan. Nah, kami berpandangan di bidang kebudayaan ini jangan berpretensi seperti negara tahu apa yang dibutuhkan. Dengarkan, tanyakan apa yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, jangan pandang returnnya itu dalam bentuk pendapatan rupiah, bukan. Dalam jangka panjang itu bisa terjadi. Ini investasi yang berbeda ya. Tapi dalam jangka pendek jangan harap. Tapi ini adalah kegiatan memajukan kebudayaan, memberikan ruang berkarya bagi para budayawan yang mereka nanti akan memantik kreativitas seluruh bangsa. Itu efeknya besar sekali. Mas Afnan, ketika muncul sebuah karya-karya sastra hebat, itu jutaan anak-anak bisa baca itu kan bisa dihitung dengan rupiah. Ketika kemudian muncul film-film hebat, nah film-film hebat itu dinikmati oleh jutaan orang, itu bisa dihitung dengan rupiah. Ketika Mas Afnan dapat kesempatan, bayangkan ada 1.000 orang seniman dapat kesempatan untuk residensi di berbagai negara, dan tidak harus negara Eropa, dia bisa di Afrika, bisa di mana. Tapi apa yang terjadi kemudian? Proses pembelajaran luar biasa. Datangkan seniman-seniman kelas dunia dari seluruh dunia datang ke Indonesia, biarkan mereka menjadi partner dari seniman-seniman Indonesia. Itu nggak bisa dikerjakan swasta, dan manfaat dari interaksi itu jangkanya panjang. Karena itu saya memandang yang harus diubah itu cara pandang. Kalau ini dipandang sebagai aktivitas yang harus menghasilkan uang, itu nggak mungkin. Ini contoh nih Mas.
sewa. Ini contoh, saya bertugas di Jakarta. Anak-anak teater itu kalau pakai GOR, mereka sewa. Jadi saya panggil di pengelola GOR, di Dinas Pemuda Olahraga. Kenapa harus sewa? Ya aturannya begitu. Iya tahu sih aturannya begitu, tapi kenapa diatur begitu? Kenapa harus sewa gitu? Lah kalau ada anak mau main teater, malah kita bantuin konsumsi, kita bantuin dengan makanan. Lah wong anak-anak mau main teater kok suruh nyewa GOR? Memangnya dengan Jakarta anggaran 80 triliun kerasa ini dari situ? Nggak terasa sama sekali. Mindset kita itu jangan ini peminjaman aset untuk aktivitas komersial. Ini adalah aktivitas kebudayaan, anak-anak main teater nggak usah. Mas Amnan, kantor Kemdikbud itu lokasinya sangat strategis. Okay? Selama saya bertugas di Kemdikbud, seluruh fasilitas kantor bisa dipinjam oleh sekolah mana saja, Rp0, sama sekali nggak bayar. Jadi kalau Anda ke kantor waktu itu sore hari, itu ketemu dengan anak-anak latihan teater di situ. Mereka senang latihan, kenapa? Karena dekat FX, dekat dengan fasilitas lain. Iya. Jadi mereka berlatih. Nah tempat berlatih mana yang lebih prestisius daripada di Jalan Jenderal Sudirman? Okay? Iya. Bagi anak-anak di Jakarta. Jadi fasilitas negara itu dipakai untuk sebanyak-banyaknya bagi fasilitas kegiatan kebudayaan. Tapi jangan dipandang ini harus sewa. Kenapa? Justru kita yang harus membantu. Jadi saya melihat kebutuhan-kebutuhan itu jangan kita yang menentukan. Oke. Duduk. Lalu yang kedua, bandingkan dengan negara-negara lain yang sudah memiliki perhatian di bidang kebudayaan secara serius, lakukan itu sebagai benchmark. Jangan pernah malu untuk belajar, jangan pernah malu untuk membandingkan. Karena itu salah satu cara di mana kita bisa mendorong kemajuan. Oke. Mas, tadi kan Mas Anies sempat singgung sedikit soal keprihatinan terhadap seniman. Mereka mungkin kreativitasnya terganggu. Nah ini kan banyak seniman-seniman yang itu alih profesi ya. Kalau kita bisa bilang gitu, misalnya jadi seniman yang tadinya kreatif, yang tadinya sangat staminanya untuk berkarya itu kuat, tiba-tiba secara ekonomis, bukan tiba-tiba, secara ekonomis mereka payah gitu, jadi pedagang kaki lima. Nah itu seharusnya negara hadir seperti apa gitu, perhatian sama mereka. Mungkin apa ada dana abadi khusus atau apa, Mas? Ya, perlu dukungan. Bahkan kalau boleh saya sampaikan, barangkali yang lebih berat itu Mas Afnan, itu adalah para seniman yang sudah memasuki masa pasca produktif. Iya. Oke? Seringkali hidupnya sulit sekali. Karya-karyanya hebat, kita nikmatin, tetapi di hari tuanya dia tidak punya jaminan kesehatan yang baik, tidak punya income yang cukup, dan tidak selamanya punya tabungan di masa mereka aktif berkarya. Iya. Jadi saya melihat perlu ada dukungan di situ. Satu adalah tentu membantu biaya hidup. Yang kedua yang paling mendasar itu jaminan kesehatan. Karena mereka kami sering sekali ketemu dengan seniman yang sering kan karena berketema di bawah grup iuran. Iya. Betul nggak? Itu rutin Iya, kan? iya. Iuran siapa sakit, iuran siapa sakit. Harusnya negara yang turun tangan untuk membereskan yang seperti itu. Karena mereka sudah memberikan manfaat kepada kita semua lewat karya-karyanya. Nah ini siapa yang harus melakukan? Bagaimanapun juga harus ada sebuah proses kurasi. Nggak mungkin tidak. Siapa yang melakukan? Ya seperti kalau di Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta. Jadi negara membantu siapa? Ya seniman yang diakui oleh Dewan Kesenian siapapun lah. Kalau negara, kalau di pusat saya belum tahu ya. Tapi kalau di Jakarta misalnya ada DKJ. Sehingga badan ini yang kemudian mengidentifikasi, melakukan, ini kan peer group assessment gitu. Dan mereka-mereka yang benar kita harus dukung. Gitu Mas Ahmad. Oke. Ini kayaknya kita harus istirahat dulu ya Mas. Oke, istirahat dulu sejenak. Sekali lagi mungkin kita beri aplaus karena bukan karena omongannya Mas Anies, tapi karena kerjanya Mas Anies di masa lalu ketika dia menjabat sebagai Mendikbud dalam konteks ini. Terima kasih. Bicara kebudayaan kini dan nanti, boleh kita berikan tepuk tangan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian berbahagia. Terima kasih Bang Afnan Mallah yang telah memandu sesi talk show ini. Mohon berkenan untuk kembali ke tempat untuk melanjutkan acara. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Bang Afnan Mallah.
yang sudah memandu. Pak Anies tapi jangan kemana-mana, tetap di sini aja Bapak. Oke, terima kasih. Iya, Bang Afnan silakan kembali ke tempat. Pak, apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat waras, alhamdulillah. Terima kasih Pak Anies sudah meluangkan waktu untuk hadir di kesempatan kali ini bicara soal kebudayaan kini dan nanti. Dan terima kasih teman-teman yang juga sudah hadir di Teater Wahyu Sihombing ini. Gimana, nyaman teaternya? Ini lahir setelah revitalisasi, bos. Keren Pak, tapi masih nyewa Pak. Katanya dulu nggak dikomersialisasi. Oke, Pak, di segmen kali ini Pak, kita sudah berhasil mengumpulkan beberapa isu dan juga pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan kebudayaan Pak, baik itu literatur maupun bidang arsitektur dan yang lain sebagainya. Mohon berkenan Bapak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan isu berbagai masalah ini, tapi waktunya jangan panjang-panjang Pak, 1 menit. Boleh ya Pak ya? Kita coba. Kita coba. Oke teman-teman, gimana, siap? Siap ya. Nanti juga ada kesempatan buat teman-teman yang hadir bertanya kepada Pak Anies. Tapi sekarang saya mau tayangkan pertanyaan yang pertama Pak Anies. Oke, yang pertama, ini kejadian baru beberapa waktu yang lalu Pak. Saya ajak anak ke sebuah mall di mana biasanya kita ketemu toko buku. Udah nggak ada Pak. Tutup Pak. Toko buku tutup. Dan sekarang ini banyak sekali toko buku yang sudah tutup. Nih Pak, banyak yang tutup, ada toko Gunung Agung dan lain sebagainya. Nah, isu toko buku yang banyak tutup ini apakah karena minat baca yang turun atau apa sebenarnya masalahnya Pak? Mohon tanggapan dan penjelasannya. Mas Bayu, persoalan-persoalan seperti ini Mas Bayu, menurut saya kita jangan berpretensi seperti tahu semua masalah. Jangan, panggil aja. Jadi menurut saya dipanggil pelaku-pelaku perbukuan ini. Kemudian kita lihat apa sesungguhnya yang menjadi beban terbesar. Kita tahu ada satu sisi ada digitalisasi yang luar biasa. Kemudian anak generasi baru suka menggunakan media digital daripada media cetak. Itu kita lihat itu sebagai tren. Tapi di sisi lain, menurut saya ada memang disinsentif yang cukup besar. Bayangkan, mereka harus berkompetisi dalam sewa mall dengan produk-produk lain yang bisa dibilang punya profit yang lebih tinggi, punya perputaran yang lebih besar. Jadi saya memandang industri perbukuan end to end itu harus dapat dukungan dari negara, tidak ada pilihan. Harus dapat end to end. Jadi jangan hanya bicara toko bukunya. By the way, Mas Bayu, ini saya cerita sedikit nih. Saya tugas di Jakarta. Saya tanya, di Jakarta ini ada semua pasar. Pasar ada, pasar kambing pun ada. Pasar itu ada, tapi pasar buku tidak ada. Oke? Jadi waktu itu saya tanya, di mana pasar buku? Dan tidak ada yang bisa jawab di mana pasar buku. Kita punya 130 pasar di Jakarta dan tidak ada satupun pasar buku. Lalu apa yang di Senen? Senen itu bukan pasar buku, itu emperan kaki lima jualan buku. Tapi bukan negara menyelenggarakan pasar buku. Karena itulah kemudian kita membuat pasar buku pertama di Jakarta, di Jalan Kenari. Oh iya betul. Yang di atas itu ya Pak? Iya, jadi saya bilang bagaimana mungkin sebuah kota yang punya ratusan penerbit, yang punya sejarah literasi, ini seluruh perjalanan literasi bangsa Indonesia tempatnya di Jakarta. Di Jakarta, Anda sebut aja semua sastrawan itu. Di mana? Di Jakarta. Dan di Jakarta pula, di Pasar Senen itu, tempatnya para sastrawan mengajari orang-orang berbicara bahasa Indonesia. Karena pada waktu itu, menjadi orang Indonesia itu artinya bisa bahasa Indonesia. Dan banyak orang di daerah tidak bisa berbaca bahasa Indonesia. Jadi Sultan Takdir itu ngajar bahasa Indonesia di Pasar Senen. Untuk apa? Untuk orang menjadi Indonesia. Bagaimana mungkin kita tidak punya pasar buku? Jadi akhirnya dibukalah pasar buku pertama di Jalan Kenari. Dan waktu itu kita mendorong semua pasar-pasar itu menyiapkan pasar buku. Bukan hanya pasar kebutuhan-kebutuhan pokok warga lainnya. Jadikan buku itu sebagai prioritas di dalam penyelenggaraan pasar. Jadi poin saya adalah industri ini end to end harus dapat dukungan pemerintah. Apa sih dukungan pemerintah itu? Satu, insentif pajak. Menurut saya harus ada insentif pajak yang serius untuk kertas dan untuk aktivitas cetak mencetak terkait dengan literasi.
Dan kita harus benchmark. Kemana benchmarknya? Benchmarknya ke India saja, nggak usah ke tempat lain. Kenapa? Di situ produksi buku-buku jauh lebih murah daripada di negara tempat menghasilkan buku-bukunya. Ya. Ada hal yang kita harus lakukan nih di sini. Kemudian yang ketiga adalah mengenai distribusi. Membawa buku itu seberat membawa batu. Bapak yang pernah beli buku di luar itu membawa buku itu berat. Jadi distribusi mayoritas percetakan ada di Pulau Jawa. Dan distribusi itu harganya sangat mahal. Kami pernah menyelenggarakan sebuah program namanya Indonesia Menyala. Indonesia Menyala itu boleh di Google nanti, adalah sebuah program membangun perpustakaan di desa-desa terpencil. Yang paling mahal itu adalah ongkos pengirimannya. Untung pada waktu itu ada perusahaan distribusi barang namanya JNE. Dia mau membagikan buku itu secara gratis kemanapun, asal itu buku untuk desa terpencil. Mahal. Jadi negara harus memberikan insentif untuk pengiriman buku ke seluruh wilayah Indonesia. Karena kalau tidak, mengirim buku itu mahal sekali karena berat. Jadi satu ada di hulunya pada proses pencetakannya, kedua pada proses distribusinya, yang ketiga semua kegiatan yang terkait perbukuan sebisa mungkin tidak menjadi beban atau dipajakin seperti kegiatan komersial lainnya. Karena ini adalah tentang peningkatan pengetahuan, ini adalah peningkatan kebudayaan, ini adalah tentang kualitas manusia. Ini beda sekali dengan aktivitas yang lain. Di situ negara harus hadir dan negara yang harus memberikan fasilitas. Dan Indonesia tidak akan kekurangan uang dengan mengurangi pajak di urusan perbukuan. Gak akan kurang ya Pak ya. Jadi kekayaan kita bukan di sumber daya alam, karena kekayaan kita di manusianya gitu ya Pak ya. Oke, Bapak ngomong-ngomong tadi lebih dari 1 menit. Tapi tidak apa-apa. Yang berikutnya jangan lebih dari 1 menit ya Pak ya. Saya mencoba. Tapi sebenarnya benar Pak, kita berharap gitu, penulis-penulis kita tuh udah hebat-hebat. Ya kalau misalnya sampai ada di Eropa, buku-bukunya sampai ke luar negeri, itu kan pasti kalau jadi karya global, kebanggaan buat kita juga Pak. Berikutnya Pak, pertanyaan yang kedua. Jadi beberapa waktu yang lalu Pak, 2019 kira-kira, itu ada seorang seniman. Nah, ini dia, Eka Kurniawan menolak penerimaan penghargaan, tolak anugerah kebudayaan. Jadi beliau kritik pemerintah melalui penolakan untuk menerima penghargaan ini. Gimana tanggapan Bapak melihat apa yang dilakukan Eka Kurniawan? Apakah satu bentuk yang arogan atau Bapak punya pendapat sendiri? Kalau disebut arogan, tidak. Itu adalah pilihan yang kita hormati. Faktanya bahwa negara memberikan penghargaan itu sebuah tanda bahwa karya-karyanya layak. Bahwa yang mau menerima itu memutuskan untuk tidak mau menerima, yaitu dihormati saja. Dihormati saja. Lalu di sisi lain, kita yang berada di bagian pemerintahan ini memang harus reflektif. Apa iya kita memang sudah separah itu? Dan kalau iya, mari kita perbaiki. Dan menurut saya tidak salah untuk berkaca dan melihat apa yang harus kita perbaiki dalam kegiatan atau dalam peran pemerintah di bidang kebudayaan. Panggil, ajak bicara, dan seperti saya katakan di awal, jangan kita berpretensi seperti tahu. Tapi keputusan ini dihormati, lalu beritahu apa yang diharapkan, lalu kita sama-sama siapkan supaya kegiatan kebudayaan itu bisa difasilitasi negara sebagaimana yang diharapkan oleh para pelaku kebudayaan. Baik, tepuk tangan hadirin sekalian. Jadi difasilitasi oleh negara, itulah kuncinya. Mungkin kalau ada keberpihakan akan beda ceritanya mungkin ya Pak ya. Bapak lanjut izin untuk pertanyaan berikutnya. Saat ini Pak, banyak museum-museum di Indonesia yang kalau kita lihat ada bentuknya tapi tidak ada kegiatannya, bahkan beberapa tempat gentengnya juga sampai ada yang runtuh Pak. Banyak museum tidak terurus, hanya jadi bangunan sepi dan angker. Dan ini tentunya menjadi hambatan juga Pak untuk berbagai pertunjukan kesenian, terutama di daerah ini seperti yang dilihat. Habiskan anggaran 3,7 miliar, kondisi gedung kesenian Jombang masih terbengkalai. Bentuknya bagus loh Pak.
Dan ini pertunjukan di gedung pertunjukan di Bukit. Lah itu yang yang lagi nari itu mobil kayaknya. Itu di mana ini? Itu di gedung pertunjukan Bukit. Di mana ini? Kepotong beritanya, Pak. Iya, mungkin. Tapi banyak, Pak, yang seperti ini. Saya pernah ke Majalengka juga kurang lebih seperti ini, Pak. Gedungnya terbuka, tapi ya nggak ada kegiatan apa-apa. Bahkan atasnya udah mau roboh gitu, Pak. Jangankan yang di luar daerah, di luar Jakarta, yang di Jakarta pun banyak juga museum seperti itu. Apakah karena minat orang ke museum sudah tidak ada, atau apa sebenarnya yang harus diperbaiki? Nomor satu, di sisi pemerintah, KPI-nya harus diubah. KPI-nya itu bukan membangun bangunan museum, tapi KPI-nya adalah ekosistem kegiatan museum yang baik dan sehat. Orientasinya ke situ. Kalau KPI-nya membangun museum, ya begitu bangunan jadi, selesai. Merasa itu sudah tercapai. KPI-nya harus pada membangun ekosistem. Salah satunya ada dengan bangun gedung museum yang baik. Kemudian yang kedua, saya mempercayai pendekatan kolaborasi. Pemerintah itu memiliki dua kekuatan utama. Satu adalah fiskal, punya anggaran. Yang kedua, punya kewenangan, otoritas. Yang tidak dimiliki oleh negara, itu satu, kreativitas. Negara itu minim kreativitas, minim inovasi, minim jaringan, minim pengalaman lapangan. Apalagi kalau sudah menyangkut bidang yang terkait dengan kesenian. Jadi sebaiknya justru berkolaborasi. Dengan siapa kolaborasinya? Dengan masyarakat museum. Karena kita ini punya banyak sekali orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk kegiatan museum. Tinggal buat kolaborasi, lalu isi kegiatan dan lain-lain diberikan kepada mereka. Nah, ini bukan hal yang mudah, karena ini membutuhkan perintah dari atas. Karena bagi kami-kami yang dari pemerintah ini, seringkali terbiasa mengerjakan semuanya sendirian, bukan dengan pola kolaborasi. Kami ketika di Jakarta juga memulai kolaborasi itu, yang berat adalah di dalam birokrasi sendiri untuk melakukan kolaborasi. Nah, kalau ini dilakukan, saya rasa museum-museum itu bisa hidup. Jadi jangan tempatkan museum sebagai milik negara, semuanya serba diatur oleh negara. Tapi itu sebagai sebuah tempat, diatur bersama-sama dengan komunitas. Saya rasa komunitas akan punya kesempatan untuk bikin aktivitas banyak. Kalau ini, dugaan saya, komunitas datang mau pinjam, belum tentu boleh. Belum tentu boleh. Nah, selama dia belum tentu boleh, apalagi museumnya bisa hidup, uang dipinjam aja, belum tentu boleh. Gitu. Boleh, Pak, kalau dikasih izin. Ya, makanya itu. Izin dan lain-lain. Iya. Tapi mindsetnya kan bukan ini fasilitas bersama yang silahkan Anda pakai. Begitu itu fasilitas bersama silahkan Anda pakai, komunitas museum pakai, hidup saya rasa itu. Ya, jadi bangun ekosistemnya juga ya, Pak ya, bukan hanya pembangunan fisik menjadi KPI-nya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk isu tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Kalau Bapak mengikuti artis-artis atau musik Korea gitu, Pak. Sekarang kan banyak sekali artis-artis Korea yang sudah mengglobal. Korean Hallyu Wave gitu ya. Itu Korean Hallyu Wave ini, Pak, kalau dilihat fans K-pop terbanyak di 20 negara, nomor 1 itu Indonesia, Pak. Jadi ini paling saya yakin setengah dari orang ini pasti tahu siapa itu Lisa Blackpink. Teman-teman tahu siapa BTS, ya. Di banyak K-popers juga nih, banyak yang juga nonton drakor, apalagi kemarin waktu pandemi, Pak. Orang di rumah nonton drakor semua, hampir semuanya. Nah, tanggapan Bapak mengenai isu pop culture. Bagaimana ABW, bagaimana Pak Anies menanggapi Korean Hallyu Wave di Indonesia? Saya rasa bukan hanya di Indonesia, ini kan melanda seluruh dunia. Ini adalah contoh konkret dampak bila negara serius investasi di bidang kebudayaan. Ini dampaknya di sini. Korea Selatan di era 90-an itu invest besar-besaran di dalam pengembangan kegiatan kebudayaan mereka.
Tapi investasinya itu tahun 90-an. 90-an itu kalau sekarang kira-kira 30 tahun. 2 dekade lebih baru mereka merasakan dampaknya. Dibiayai dari mulai investasi peralatan, investasi pembelajaran, pengiriman mereka ke berbagai tempat di dunia, lalu mendatangkan pelaku-pelaku seni dunia ke Korea, itu semua dibiayai sama negara. Jadi negaranya investasi di tahun 90-an. Dan kemudian muncul proses kreatif yang luar biasa. Dan menyiapkan alat-alat itu nggak murah. Kalau dilakukan oleh swasta, nggak balik itu investasinya. Hari ini, investasi yang mereka keluarkan tahun 90-an, memberikan return komersial yang dahsyat. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang lebih banyak daripada Korea. Bila kita investasi serius di bidang ini, kita bisa melampaui mereka. Tapi perlu waktu. Dan kita jangan berharap investasi sekarang terus pengen besok gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Ini investasi budaya itu panjang, itu saya katakan tadi. Pandang ini sebagai investasi. Dan saya meminta kepada lembaga-lembaga audit negara, jangan ini diaudit seperti kita mengaudit kegiatan komersial yang nggak akan pernah masuk, itu nanti nggak akan berani melakukan. Bila ini selalu diaudit sebagai kegiatan komersial. Nah, jadi keberhasilan Korea Selatan adalah hasil investasi. Lalu di dalam kegiatan diplomasinya dimasukkan betul itu. Dari kuliner sampai film itu negara hadir secara serius mulai tahun 90-an. Tidak hanya itu, kemudian mereka punya banyak aktivitas turunannya. Tapi inisiasi awalnya adalah keseriusan negara di dalam mendukung kegiatan kebudayaan. Kita, budayawan kita, seniman kita, punya potensi yang luar biasa. Kalau bahasa sederhananya gini, mereka bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Bisa. Harapan kita ke depannya mudah-mudahan kita bisa membuat budaya ini jadi komoditi dan kita punya harapan yang besar nih Pak di masa yang akan datang. Pertanyaan terakhir Pak, beberapa waktu yang lalu ada seniman mural yang dikriminalisasi. Jadi ada anggapan seniman itu dihantui ancaman kriminalisasi. Padahal ini kan adalah ruang berekspresi Pak. Ruangan untuk bisa memberikan kritik kepada pemerintah dan lain-lain. Tapi ada kekhawatiran itu saat ini. Jadi tidak ada kebebasan untuk berekspresi bagi seniman karena takut kena pidana. Tanggapan Pak Anies? Itu apa kadaluarsa itu. Kalau kita melakukan proses kriminal atas ekspresi ungkapan kritik. Kritik itu tidak perlu dipandang sebagai kegiatan kriminal. Kritik itu harus dipandang sebagai kegiatan pembelajaran. Pembelajaran. Bagi siapa? Bagi yang dikritik. Supaya apa? Supaya dia memberikan argumen balik. Dan argumen balik itu akan mencerdaskan yang menonton. Jadi saya dikritik, nggak usah marah. Jika jawab aja kritiknya. Dan pada saat saya menjawab kritik, biarkan publik menilai lebih masuk akal mana, yang mengkritik atau yang menjadikan jawaban. Selesai. Nah, syaratnya saya ketika menyusun kebijakan harus pakai akal sehat. Syaratnya saya harus menggunakan data. Syaratnya saya ada basis sainsnya, ada kepentingan publiknya. Maka dengan mudah itu dijelaskan. Tapi kalau itu tidak ada, dikritik, maka menjadi terganggu. Tapi lebih jauh lagi, menurut saya pasal-pasal karet ini harus direvisi. Karena itu akan membungkam kebebasan berekspresi. Kita membutuhkan undang-undang ITE untuk melindungi seperti kerahasiaan data, privasi orang, proteksi atas informasi, itu kita butuhkan. Tapi bukan untuk membungkam kebebasan berekspresi. Masa kita melaporkan bengkel bisa disebutkan sebagai pencemaran nama baik? Kan susah. Kita melaporkan rumah sakit disebut penyebaran nama baik, kan itu terjadi. Jadi bukan hanya antara rakyat dengan negara, barangkali antara rakyat dengan institusi privat pun itu terjadi. Nah itu yang menurut saya harus dikoreksi sehingga kita punya ruang kebebasan. Dan bicara mural, ini bulan kemerdekaan. Era kemerdekaan itu era mural menjadi bagian dari ekspresi perjuangan, di mana-mana itu konten-konten. Dan bahasa Indonesia itu menemukan ototnya itu di era kemerdekaan.
ketika ungkapan-ungkapan yang dulunya gemulai dalam bahasa Indonesia berubah menjadi ungkapan-ungkapan berotot, dan ungkapan berotot itu di mana? Dituliskan di tembok-tembok mural di masa itu. Jadi janganlah mural itu dimusuhi. Itu salah satu alat dalam perjuangan pada masa itu. Luar biasa. Kalau nggak salah, seingat saya waktu zaman Bapak di DKI juga mengajak kolaborasi seniman mural untuk membuat karya-karya di Jakarta, iya, ya Pak? Iya, betul. Bahkan kita kasih Oh. tempat-tempatnya untuk membuat mural. Oke. Silakan bikin mural apa saja, termasuk mural untuk mentertawakan gubernurnya. Go ahead gitu. Tidak ada masalah gitu. Dan itu adalah kebebasan mereka untuk berekspresi. Oke, mudah-mudahan ini isu yang sedikit ini Pak, baru 5 isu, tapi saya yakin dan kita semua percaya bahwa sebenarnya masih banyak isu dan masalah lainnya di sisi kebudayaan. Harapannya mudah-mudahan ke depan akan jauh lebih baik. Itulah kenapa kita berkumpul di sini untuk bicara kebudayaan kini dan nanti. Pak Anies, izin Pak, kita masuk ke segmen berikutnya, di mana seperti yang kami informasikan sebelumnya bahwa Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman yang hadir di sini punya kesempatan untuk bertanya langsung kepada Bapak. Langsung sudah ada di depan saya. Tapi sekedar informasi Pak, sebelah kanan Bapak ini teman-teman difabel ya yang hadir pada kesempatan kali ini. Senang ketemu dengan semuanya. Ya, terima kasih sudah datang ke sini. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh dikasih mikrofonnya ke. Oke. Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Pertanyaan saya satu, bagaimana masyarakat tuli dianggap sebagai bagian dari budaya? Oke. Masyarakat tuli. Mas Bayu, boleh nggak kita sekalian 2-3? Boleh. Saya jawab, karena kan sekarang udah mulai masuk maghrib nih. Ya. Supaya kita bisa jawab. Kita kumpul aja ya Pak. Oke, pertanyaan. Terima kasih sudah bertanya. Pertanyaan kedua tadi Bapak, boleh? Silakan mikrofonnya. Teman-teman runner boleh dibantu. Singkat dan padat pertanyaannya. Terima kasih Mas Bayu. Izin Mas Anies. Jadi dari tadi pembicaraan saya Pak Ristiawan tidak bertanya, justru dari semua yang disampaikan tadi yang ada hanya harapan. Karena semua yang disampaikan itu mindset dari seorang pemimpin. Ya, jadi jangan berpikir bagaimana bicara kebudayaan kini dan nanti itu sudah mulai dari sekarang. Ya, kita berharap, kita bermohon kepada Allah, nanti Allah berikan kesempatan kepada beliau supaya mindset yang dari tahun pertama sampai 9 tahun saat ini kita menjadi rakyat itu berubah semua karena mindset pemimpin. Mungkin itu aja sebuah harapan dari kami sebagai masyarakat. Semoga Allah izinkan Mas Anies menjadi pemimpin kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Ada lagi pertanyaan? Yang di sebelah kiri boleh berdiri, yang di belakang kali ya. Ya, Masnya. Boleh maju ke depan Mas, biar terlihat jelas. Singkat dan padat pertanyaannya. Dengan Mas siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Maki. Pertanyaannya udah banyak banget tadi, mungkin satu. Ada salah satu gagasan besar dari Mas Anies, terutama terkait di waktu zaman kementerian, menempatkan salah satu expertise di eselon 1. Nah, apakah hal itu memungkinkan misalkan budayawan-budayawan, seniman-seniman juga bisa ditempatkan di dinas-dinas daerah? Karena lagi-lagi kita punya problem di sistem, terutama ketika kita punya gagasan besar turun ke kementerian, tapi di daerah-daerah tidak bisa merasakan manisnya kebudayaan dari gagasan yang dipunyai oleh pemimpinnya sendiri. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Maki. Satu lagi terakhir dari sebelah kiri. Silakan yang depan. Oke. Silakan sebutkan namanya. Siap, terima kasih kesempatannya. Izin Prof, nama saya Ferza, dimisioner Presiden Mahasiswa Universitas Paramadina.
Siapa namanya Mas? Berza. Verza. Sebenarnya pertanyaannya tadi sama dengan pertanyaan yang keempat, Prof. Tapi tadi Prof menjawab usaha dan upaya yang negara lakukan. Lantas apa usaha dan upaya yang masyarakat atau bahkan anak muda lakukan untuk lebih memasifkan atau lebih mempertahankan dan meningkatkan eksistensi kebudayaan lokal? Terima kasih. Terima kasih Mas Verza. Cukup saya rasa ya karena keterbatasan waktu. Mohon maaf Ibu Bapak tidak bisa semua pertanyaan diberikan kesempatannya. Ya. Silakan Pak Anies. Begini, pertama pertanyaan tentang bagaimana dengan teman tuli dan kebudayaan. Kita perlu menyaksikan lebih banyak, mendapatkan pengalaman lebih banyak karya-karya seni dari teman tuli yang mereka bisa mengekspresikan berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. Jadi mereka mengekspresikan tidak dengan pendengarannya, mereka mengekspresikan dengan penglihatan, dengan rasa, dan itu akan menghasilkan karya-karya seni yang unik. Misalnya, ini Fauzi ini dokter nih, di bidangnya. Jadi saya mendapat kehormatan untuk melihat dari dekat. Dia menciptakan fotografi orang tuli yang beda dengan fotografi yang kita biasa lihat. Kenapa? Karena dia memandangnya sebagai orang yang tidak bisa mendengar. Dan kemudian ungkapannya. Jadi menurut saya, penyandang disabilitas, dia akan bisa memiliki karya dengan menggunakan semesta yang dia hidupi dan memunculkan karya yang pasti berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki disabilitas. Dan saya diajari oleh teman-teman disabilitas untuk tidak menyebut dengan istilah difabel. Semula saya menggunakan istilah difabel. Mereka protes. Kami bukan difabel, kami memang disable. Jadi jangan ragu untuk menyebut disable. Ada sebagian memang difabel, tapi ada yang memang disabilitas. Akui saja itu sebagai, itu pernyataan mereka. Jadi saya tidak sungkan untuk menggunakan kata penyandang disabilitas, karena mereka, jadi kita harus berikan ruang itu. Kita harus berikan ruang untuk mereka berkarya, dan diberikan juga lagi-lagi insentif yang cukup. Insentif itu bukan insentif monetari, insentif itu dari mulai peralatan, tempat pameran, tempat mereka bisa berinteraksi sehingga muncul karya-karya. Itu satu. Baik Pak, terima kasih soal mindset. Menurut kami gini, negara itu tidak dirancang untuk bertransaksi perdagangan dengan rakyatnya. Itu nomor satu. Negara tidak dirancang untuk itu. Karena itu negara jangan berdagang dengan rakyatnya. Negara itu, kalau negara memandang rakyatnya sebagai konsumen, ya, itu rusak semua urusan. Nggak boleh. Negara tidak boleh memandang rakyat itu sebagai konsumen, bukan. Rakyat ini adalah pemilik negara yang membutuhkan negara bekerja untuk memajukan rakyatnya. Jadi kita bekerja di situ. Jadi bagi pemerintah itu tidak ada untung dan rugi kalau dengan rakyat. Dengan rakyat itu adalah bermanfaat atau manfaatnya kurang. Jadi kita memberikan, ketika kita memberikan investasi di kesehatan, investasi pendidikan, investasi kebudayaan, tidak boleh kita mengatakan, wah ongkosnya terlalu mahal, sehingga kita itu tidak pas untuk melakukan investasi di situ. Bukan. Nah, ada satu hal yang penting di sini, terkait dengan kebudayaan, justru kalau kita sadari itu, siapkan kendaraannya, supaya ini bisa dilaksanakan. Jadi saya membayangkan, seperti sekarang kita punya tim Taman Ismail Marzuki. Dalam rancangan kita ketika merancang ini, itu di bawah BUMD, Badan Usaha Milik Negara. Kenapa di dalam karena Badan Usaha Milik Negara itu tidak berorientasi mencari untung. Ya. Negara itu punya dua tangan. Satu birokrasi, satu korporasi. Ya. Dua-duanya adalah untuk pembangunan. Yang satu dengan birokrasi, yang satu pakai korporasi. Untuk apa? Untuk dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Ada aktivitas-aktivitas yang tidak bisa pakai tangan birokrasi, pakai tangan korporasi. Saya beri contoh. Jakarta membangun transportasi umum
itu bukan pakai Dinas Perhubungan, tapi pakai PT Transjakarta yang sahamnya 100% dimiliki oleh DKI. Kenapa? Supaya dia bisa memiliki keleluasaan di dalam berinteraksi dengan pihak manapun. Karena dia sebagai entitas korporasi. Tapi dia tidak dituntut menghasilkan profit, dia dituntut menghasilkan manfaat, benefit, bukan profit. Benefitnya apa? Benefitnya adalah lebih banyak orang menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Konsekuensinya apa? Polusi akan turun, interaksi warga akan meningkat, subsidi BBM akan turun karena orang menggunakan kendaraan. Jadi bentuknya itu benefit, bukan profit. Nah kalau dituntutnya profit, nggak akan jadi itu transportasi umum. Apa yang terjadi semua kendaraan pribadi. Nah saya memandang kegiatan kebudayaan di Taman Ismail Marzuki harus didanai oleh negara melalui badan usaha milik negara supaya dia memiliki keleluasaan. Karena pengalaman kami ketika birokrasi mengelola kegiatan kebudayaan, dia memiliki kekakuan-kekakuan yang tidak bisa dilonggarkan. Tapi kalau dia bentuknya korporasi, tapi korporasinya tidak didorong untuk mencari keuntungan. Korporasinya didorong untuk memberikan manfaat. Manfaatnya apa? Pengembangan budaya. Itu yang saya bilang tadi, Korea investasi. Coba kalau Korea itu ketemu auditor-auditor yang memangkas itu semua. Berhenti itu kegiatan investasi di bidang kebudayaan. Jakarta, Indonesia harus mau investasi di bidang kebudayaan, dan tim ini tidak boleh dijadikan tempat untuk mencari keuntungan, tapi tim harus dijadikan tempat untuk pengembangan kebudayaan. Kemudian pertanyaan ketiga Yang soal berikutnya soal gimana seniman dan budayawan di daerah-daerah, Pak. ya ini menular, Mas. Menurut saya menular. Dari pengalaman kami, kalau di top leadershipnya itu berpendekatan kolaborasi itu akan menjadi pegangan bagi semua. Hampir semua birokrasi itu ikut pada arah dari atasan. Bila atasnya mendorong pada kolaborasi, sampai bawah akan kolaborasi. Nah, yang menurut saya penting, di tiap daerah itu dibuka ruang itu, dan dibuatkan KPI-nya, bahwa keberhasilannya harus benar. Kalau kita tidak membuatkan KPI-nya, akan sulit. Lalu pemerintah pusat itu tidak usah membuat arahan yang detil, tapi buat pertanyaan yang detil. Saya ulang ya, bukan arahan yang detil, tapi pertanyaan yang detil. Apa itu bedanya? Misalnya begini, kalau kita mengatakan, buatkan ruang untuk kegiatan seni budaya, maka mereka akan bikin ruang. Tapi kalau pertanyaan gini, bagaimana memajukan agar terjadi ekosistem kebudayaan di daerah Anda? Ya mereka akan cari solusi sesuai dengan tempatnya. Tapi kalau kita kasih perintahnya A, bisa seluruh Indonesia bikin gedung baru itu nanti untuk memfasilitasi kegiatan seni. Tapi bila tujuannya bentuknya pertanyaan, jadi bukan micromanagement, tapi micro question, itu diberikan, nanti di bawah kan mereka bisa eksekusi. Terakhir soal bagaimana upaya untuk bagaimana masyarakatnya. Saya kan tadi bicara tentang peran negaranya. Menurut saya melihat peran sekolah, peran pegiat-pegiat seni, peran guru seni budaya itu perlu didorong lebih jauh. Jadi saya membayangkan pelajaran-pelajaran seni itu jangan pernah dianggap sepele. Seringkali kita menganggap pelajaran-pelajaran yang diujikan itu lebih penting daripada pelajaran-pelajaran seni. Menurut saya sastra, seni rupa, seni suara, seni musik, itu semua harus dapat fasilitasi yang setara di sekolah. Bahkan kalau saya membayangkan setiap kampung itu, waktu itu kita dorong di Jakarta, setiap kampung punya kegiatan teater. Karena teater itu paling memungkinkan untuk seluruh ekspresi itu ditumbuhkan bagi anak. Dan itu akan memancing tumbuhnya imajinasi yang luar biasa. Jadi di sisi masyarakat itu akan bisa tumbuh. Yang kedua adalah kebudayaan. Saya masih sering sekali mendengar pandangan kebudayaan, pelestarian kebudayaan. Menurut saya pelestarian kebudayaan ini boleh, tapi tidak cukup. Yang kita harus lakukan itu pengembangan kebudayaan. Kalau hanya pelestarian, maka dia menjadi hanya sisa masa lalu yang perlu kita lestarikan. Tapi kalau pengembangan kebudayaan, maka dia menjadi sesuatu yang terus-menerus dikembangkan. Nah, anak muda memiliki mata yang berbeda dengan orang tua. Anak muda itu matanya beda. Yang kita pandang biasa di mata anak muda itu lain. Di Jakarta sini, Mas, ada
zebra cross. Udah puluhan tahun zebra cross itu. Dilewatin anak muda, jadi Citayam catwalk. Itu anak muda yang mengubah itu. Padahal itu adalah zebra cross, tapi mata anak muda, dia bisa memandang yang kita tidak pandang. Dia bisa melihat yang kita tidak lihat. Dan di situ perlu kita kasih ruang supaya bisa tumbuh. Jadi saya melihat, Mas, terutama dari institusi sekolah, ekosistem di sekitar sekolah itu kita tumbuhkan sehingga mereka dari sisi masyarakat bisa tumbuh ke depan. Baik, kita berikan tepuk tangan teman-teman sekalian. Rasanya sudah semua pertanyaan dijawab Pak Anies, namun untuk menutup sesi hari ini, mohon kiranya berkenan untuk menyampaikan sebagai closing statement, kira-kira apa yang Pak Anies ingin sampaikan buat teman-teman di sini. Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki keragaman budaya yang luar biasa. Dan ini merupakan salah satu kekayaan terbesar bangsa ini. Karena itu kita harus kembangkan potensi yang besar ini. Dengan cara kita secara serius, kita ini adalah dalam hal ini negara, secara serius melakukan kolaborasi dengan pelaku-pelaku seni budaya di seluruh Indonesia, difasilitasi untuk tumbuh. Kami lihat itu penting. Kemudian yang kedua, kita harus memandang Indonesia, budaya Indonesia sebagai bagian dari konstelasi kebudayaan global. Bukan hanya memikirkan bagaimana Indonesia, kebudayaan kita ini tumbuh berkembang di Indonesia, tapi bagaimana Indonesia ikut mewarnai dunia. Bukan kita diwarnai dunia saja, tapi kita mewarnai dunia. Ini kita memiliki sebuah potensi yang luar biasa besar. Dan di situ kami melihat pelaku-pelakunya hebat, banyak, tapi kita di pemerintahan seringkali kurang memberikan fasilitasi. Dan fasilitasi bentuknya apa? Fiskal, itu penting. Kemudian yang kedua adalah program-program yang sifatnya mendukung kegiatan, yang itu harus kita kerjakan. Yang ketiga, yang disampaikan tadi, perubahan mindset. Jangan pandang kegiatan kebudayaan ini sebagai aktivitas yang harus menghasilkan return secara komersial, tapi pandang ini untuk memajukan bangsa, untuk menjadikan kebudayaan kita peradaban yang bisa kita banggakan. Jadi itu harus dimulai dari mana? Ya dari kita semua kerja bersama. Jangan terlalu banyak menengok kepada masa lalu, tidak perlu saling menyalahkan. Kita semua menjalani ini bersama-sama, kita tengok aja ke depan. Jangan tengok ke belakang, tengok ke depan dan majukan itu sama-sama. Luar biasa. Apa yang kita obrolkan dan kita dengar dari Bapak Anies hari ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan menambah semangat buat kita semua dan menjadikan momen hari ini sebagai langkah awal untuk bisa membuat kebudayaan menjadi satu tempat kita berekspresi, dan seperti yang Pak Anies pernah sampaikan bahwa potensi atau kekayaan terbesar sebuah bangsa bukan dari sumber daya alam tapi dari manusianya. Nah, itulah semangat kita hari ini. Mudah-mudahan manusia Indonesia ke depan akan menjadi manusia yang berbudaya.